Oke, halo teman-teman. Kali ini kita akan belajar cara membuat foto manipulasi lagi, teman-teman. Jadi di sini saya akan membuat sebuah foto manipulasi dari dua contoh, dari dua foto, teman-teman. Yaitu foto yang pertama, foto wanita ini. Kemudian yang kedua adalah foto ini, foto robot ya. Jadi ini saya cari di internet, teman-teman. Silakan kalau teman-teman mempunyai gambar yang lebih bagus, contoh yang lebih bagus, silahkan bisa dipakai ya. Ini hanya saya hanya memberikan contoh saja. Oke, langsung saja. Pertama saya akan membuat lebar kerja kita dulu ya, file kemudian new. Untuk ukuran, nah di sini teman-teman bisa setting ya. Misalnya teman-teman ingin membuat poster, ya udah pilih aja misalnya A4 atau A3 atau berapa, terserah ya, sesuai kebutuhan. Nah untuk contoh kali ini mungkin kita custom ya, dia menyesuaikan bentuk fotonya tadi, tapi di sini saya pilih A4 saja dulu teman-teman. Kemudian saya pilih create. Oke, kemudian kita masukkan fotonya ini yang bahan tambahan namanya ya. Kita masukkan ke Photoshop, letakkan di tengah. Nanti akan ada permintaan seperti ini, tidak apa-apa. Ini untuk settingan RAW ya, untuk kamera RAW ini langsung di OK saja. Kemudian teman-teman centang. Nah kemudian ini kan artboardnya lebih ya, kalau di AI namanya artboard ya, kalau di sini ya artboard juga sebenarnya namanya, sama aja ya. Oke, di sini saya akan crop ya di atas. Nah ini kalau teman-teman biar sekalian, ini kan satu-satu nih gini, terus ntar bawahnya lagi, itu kan ribet ya. Nah biar sekalian caranya gini teman-teman, tahan Alt shred gitu kan. Nah maka di atas dan bawah, kemudian centang, beres ya. Oke, sebenarnya ini sangat-sangat simpel teman-teman, sangat-sangat simpel saya bilang, karena kita hanya menggabungkan dua foto pada dasarnya ya. Oke, yang pertama saya akan melakukan masking pada foto ini. Jadi kita akan memasking mukanya ini. Saya menggunakan pen tool teman-teman, biasa pen tool. Kita akan bikin masking seperti ini. Jadi teman-teman bikin aja bebas ya bentuknya. Nah, jadi di sini saya akan buat dia agak sedikit melengkung gitu ya teman-teman. Sedikit melengkung biar terkesan. Nah di pipinya mungkin saya kasih lebih sedikit gini, thread, kemudian tutup di sini teman-teman, gitu ya. Nah kemudian apalagi teman-teman yang bisa kita lakukan, saya akan klik kanan teman-teman, klik kanan, kemudian make selection ya kan, kemudian feather radius 0 saja, kemudian teman-teman oke ya kan, nanti akan jadi seperti ini. Kemudian teman-teman tekan Ctrl Shift I ya kan, atau di sini select kemudian inverse. Sebentar saya zoom out dulu. Jadi select inverse thread. Nah maka seleksinya kan sekarang yang ini kan, yang di luar ini. Kalau tadi sebelumnya seleksinya di sini, ketika inverse maka yang ini yang terseleksi. Oke, coba kita buktikan. Misal kita akan masking dia sekarang. Untuk masking pilih yang ini ya, yang seperti kamera ini, di bawah klik. Nah maka dia akan putih seperti ini. Putih ini maksudnya bolong teman-teman. Kenapa dia berwarna putih? Karena di bawahnya ada layer putih background ini. Cuma misal teman-teman menghilangkan ini, klik, nah maka dia akan bolong seperti ini. Kelihatan ya bolongnya ya. Oke, sampai situ. Kemudian mungkin saya akan menambah lagi bolong nih teman-teman. Di sebelah sini saya tambahin bolongnya, pipinya gitu ya. Nah untuk menambahkan bolong itu teman-teman bikin pad lagi menggunakan pen tool. Kita bikin seperti ini ya, thread. Bebas lah ini teman-teman, nggak harus mirip seperti saya ya kan, kita bikin seperti ini. Nah kemudian klik kanan, make selection, oke. Nah kemudian ini langkahnya kita ulang aja sih sebenarnya teman-teman. Jadi tadi kan kita membuat ini menjadi bolong. Cara membuat jadi bolong sebenarnya sederhana ya tadi teman-teman. Kalau kita tadi kasih bolong pas selesai seleksi langsung pilih ini kan, klik ya kan. Nah namun kali ini berbeda teman-teman, berbeda caranya karena tadi udah ada masking. Jadi kita akan menambahkan di masking ini dengan cara pakai brush. Jadi shortcutnya B, brush. Kemudian pilih aja jenisnya yang ini, yang hard ya, yang hard round. Kemudian teman-teman gesek di sini. Nah bolong ya, shred. Dan untuk menghilangkan garis seleksi tekan Ctrl D. Oke, jadi seperti ini. Kemudian teman-teman, nah ini langkah berikutnya adalah kita akan membuat yang namanya seleksi sesuai dengan hasil masking kita. Caranya gimana? Caranya gini.
Nah, teman-teman tahan kontrol di keyboard, kemudian klik di sini ya, di sininya ya, yang masking, bukan di layer utama tapi di maskingnya. Klik. Nah, maka dia akan ada sejenis seleksi, ya kan, seleksi seperti ini. Kemudian kita akan memberikan warna di dalamnya. Nah, caranya di sini di edit, kemudian fill, pilih content color. Nah, untuk colornya kita pakai warna wajahnya ini ya, teman-teman. Warna yang apa namanya? Bukan highlight, bukan shadow, jangan terlalu gelap atau terlalu terang. Jadi kita pakai yang kira-kira cocok, misalnya kayak warna yang mana ya, ini mungkin ya. Sebentar teman-teman, kita coba cari yang pas ya. Ini misal, nah, ini saja ya. Kemudian oke. Kemudian teman-teman bikin layar baru dulu ya. Saya lupa bikin layar baru tadi. Kita bikin layar baru dulu. Sebentar, saya cancel ya, lupa saya. Jadi kita bikin layar baru dulu teman-teman. Thread kita letakkan di bawahnya. Saya ulangi lagi, edit, kemudian fill, kemudian pilih color, ya kan. Nah, pilihlah sample colornya mana. Misalnya yang ini, ya kan, yang ini aja. Saya rasa cukup ya. Kemudian oke, kemudian oke lagi teman-teman. Klik. Nah, kenapa tidak kelihatan? Karena dia berada di bawah sebenarnya. Di sini dia letaknya. Nah, biar kelihatan gini, teman-teman Ctrl D dulu untuk menghilangkan garis seleksi. Kemudian teman-teman Ctrl T untuk transform ya. Jadi ada nanti sejenis garis kotakan kayak seperti ini. Kemudian teman-teman perkecil sambil tahan Shift dan Alt. Nah, mungkin seperti ini. Coba teman-teman lihat sekarang. Jadi di sini ada sejenis apa namanya? Kedalaman apa ya? Mungkin saya nyebutnya aja. Jadi seolah-olah wajahnya ini mempunyai ketebalan gitu ya. Nah, ini ketebalannya tuh segini. Itu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan memasukkan foto robot tadi. Mana tadi ya? Ini ya. Teman-teman bisa langsung aja seret, masukkan ke sini. Kemudian teman-teman bisa perbesar. Kita paskan dengan wajah manusianya ini ya. Paskan misalnya segini. Nah, ini kan kalau kita lihat robotnya ini kayaknya kurang gepeng ya. Jadi kita nggak apa-apa sih agak gepengin sedikit seperti ini ya kan. Nah teman-teman, jadi tadi kan kita udah memperbesar ini sedikit ya, karena tadi kan awalnya seperti ini, jadi tidak pas antara, kita bisa lihat mulutnya di sini kan tidak sama rata ya. Jadi saya perbesar sedikit robotnya secara vertikal, nggak masalah ya. Yang penting dia pas gini aja ya. Nah, ini jangan ada bagian yang putih seperti ini teman-teman, diusahakan. Oke, kemudian mungkin saya bisa perbesar lagi sih, kayaknya ini robotnya lagi ya, sedikit thread gini. Kemudian turunkan sedikit, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian enter. Nah, dipasin ya, kira-kira mata robotnya itu pasnya di mana gitu ya. Hidungnya di mana. Nah, kalau gigi memang dia agak naik sih sedikit. Oke, seperti ini kurang lebih. Nah, kemudian berikutnya teman-teman, oh ini saya lupa, layarnya itu di bawah layer 1 seharusnya ya. Tadi kita lupa memindahkan. Oke, jadi seperti ini. Nah, maksudnya kan tadi biar ada ketebalan, ada dimensi di sini ya. Nah, itu. Nah, kemudian untuk menambah ini biar lebih real lagi teman-teman, caranya adalah teman-teman bisa menambahkan shadow pada layer 1. Caranya adalah klik kanan, kemudian pilih blending option. Di sini kan ada untuk menambahkan shadow atau drop shadow. Ya kan. Nah, teman-teman bisa setting di sini. Kalau saya udah setting ini jadi opacity 100%. Kemudian kalau distance ini jarak jarak shadownya ya semakin jauh. Nah, maka jaraknya semakin jauh gitu ya, jarak shadownya. Intinya gitu, teman-teman. Terus ada spread. Kalau spread ini semakin tinggi nilainya, maka dia shadownya itu semakin gini nih. Nah, semakin tidak halus gitu ya intinya. Terus kita bisa tambah atur size di sini 40. Size itu maksudnya luas atau lebar daripada shadownya gitu ya. Nah, jadi ya kurang lebih sebegini aja, nggak usah terlalu banyak gitu ya teman-teman. Nah, simple sebenarnya, udah jadi teman-teman kayak gini. Kemudian teman-teman bisa oke. Nah, gini aja sih teman-teman, simple ya. Jadi ceritanya ini manusia robot gitu. Kemudian kita akan coba tambahin settingan di layer 1 ini ya. Coba saya akan tambahin blending.
Kemudian mungkin kita akan tambah gradient overlay di sini. Jadi saya pingin gradasi warna kulitnya ada gradasinya juga teman-teman. Misal dari warna ini jadi agak gelap sedikit ke warna yang agak terang. Nah, misalnya kita cari warna yang agak terangnya. Nah, seperti ini saya rasa pas ya, cukup ya. Gitu teman-teman. Kemudian arah gradiennya kita bisa atur di sini angle, misalnya dari atas ke bawah atau dari samping. Teman-teman bisa setting di sini. Jadi di sini ada banyak sekali settingan ya, ada color overlay, ada inner shadow, ada drop shadow ya kan. Ada banyak efek di sini yang teman-teman bisa coba, ada kontur ya kan. Nah, ini jadi intinya teman-teman pakai efek-efek seperti ini tuh untuk menambah real gitu ya. Kita bolehlah pakai teks. Kalau tekstur ini ya seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat di sini kan di mukanya itu ada sejenis tekstur ya. Nah, gini. Tapi kita nggak usah tambahin itu karena boleh-boleh aja kita tambahin teman-teman. Jadi kayak efek retak kayak batu bata gitu ya. Tapi kalau melihat dari wajahnya kayaknya tidak cocok kalau kita tambahin tekstur seperti ini, maka kayak gini aja teman-teman cukup. Mungkin kita boleh tambahin kayak ini aja nih, bevel dan emboss, kontur kita tambah biar dia lebih terlihat 3D teman-teman. Nah terus apa lagi teman-teman, bisa tambahin stroke ya, tapi ini kan tidak cocok untuk kasus ini. Kemudian ada satin ya kan, satin. Ini banyak ya, banyak efek yang teman-teman bisa coba ya. Nah kalau udah teman-teman tinggal oke. Jadi seperti ini teman-teman. Kemudian nanti teman-teman kalau pengen mengeksplor lagi, teman-teman bisa tambahin badannya di sini, badan robot gitu ya. Nah, cuma tadi karena saya tidak menemukan badan robot di Google ya, mungkin saya kurang lama mencari. Teman-teman bisa mencari nanti badan robot. Kemudian teman-teman bisa menerapkan teknik yang persis seperti ini tadi ya. Teman-teman silakan diulangi lagi caranya. Jadi tadi kan kita pertama kita membuat masking ya kan pada foto yang ini manusianya. Kemudian kita tambah maskingnya itu kita bikin jadi 2, jadi tebal seperti ini. Barulah kita tambahin shadow tadi. Sebenarnya simple banget teman-teman. Oke, kalau udah beres teman-teman kita langsung simpan file, save as. Kemudian teman-teman bisa cari formatnya, ganti dulu menjadi JPG. Saya simpan di sini, namanya membuat foto manipulation robot face gitu ya, robot face. Oke, kemudian save ya. Oke, kemudian save yang file PSD nya juga jangan lupa teman-teman. Saya save di mana nih, coba saya cek di mana tadi kita simpan di sini ya. Namanya coba saya ambil dari sini, tadi saya lupa ya teman-teman di sini. Ini saya copy dulu namanya, saya taruh di sini, save. Kemudian oke teman-teman. Nah mungkin kalau teman-teman kalau kita lihat dari jauh kayaknya robotnya ini kurang gelap kalau menurut saya ya. Tapi jadi kita bisa edit lah sedikit ya. Ini belum final teman-teman. Saya akan edit seperti ini. Jadi robot ini akan saya tambah color burning di sini, color tool. Nah namun ini kan kita tidak bisa mengedit ya teman. Jadi ada tanda ini ya. Untuk bisa mengedit teman-teman klik kanan, pilih rasterize layer. Kemudian teman-teman bisa membuat robotnya menjadi sedikit gelap, digosok aja kayak gini teman-teman. Nah soalnya ini bukan lebih gelap sih, jadi terkesan robotnya itu kayak lebih, warnanya itu lebih kuat gitu kan, intinya seperti itu teman-teman. Nah jadi gini aja ya. Kemudian kita tinggal simpan lagi. Saya replace file yang sebelumnya tadi ya, oke. Kemudian saya simpan juga versi JPG nya. Nah ini ya, saya replace JPG sebelumnya, oke. Nah sekarang kita bisa lihat hasilnya teman-teman. Ini dia robot yang udah kita bikin tadi, robot face ya. Oke, silakan teman-teman bisa kembangin lagi ya, bikin yang lebih keren lagi, lebih keren dari ini. Cukup sekian tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.